Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bulan purnama yang indah begitu terang menyinari malam terkutuk ini. Aku membenci setiap detikku berada di sini. Aku masuk ke dalam air dan mulai berenang, menyusul Om Budi dan Paman Arman. Kami bertiga akhirnya sampai di balik air terjun. Aku melongo melihat apa yang ada di balik air terjun ini. Sebuah jalan terowongan yang begitu gelap dan beberapa ukiran di dinding terlihat begitu artistik. Tempat apa ini? Itu adalah ukiran yang menceritakan sejarah desa ini, desa terkutuk ini. Kata Paman Arman yang naik ke permukaan sambil melepas bajunya dan meremasnya, kemudian memakainya kembali. Sejarah desa? Tanyaku penasaran. Iya Al, desa ini mempunyai sejarah yang begitu suram. Mungkin lain kali Om akan ceritakan sejarah desa ini kepadamu. Baiklah, jangan buang-buang waktu terlalu lama di sini. Kita harus cepat. Om Budi mulai berjalan ke dalam terowongan. Aku dan Paman Arman mengikuti punggung Om Budi di belakang. Dari cahaya petromak, aku samar-samar bisa melihat bentuk terowongan ini. Terlihat seperti bekas galian yang tidak rapi dan banyak bau aneh yang tercium di sini. Om, iya Al, kenapa banyak bau aneh di sini? Aku mencium bau. Hentikan ucapanmu, atau kau akan membunuh kita semua dengan omong kosongmu itu. Potong Paman Arman. Apa maksud Paman? Tanyaku kebingungan. Ada beberapa hal yang tak diperbolehkan dilakukan ataupun diucapkan di sini. Jadi tutup mulutmu dan teruslah berjalan. Aku kemudian diam dan tak mau berdebat lagi dengannya. Itu hanya akan menguras energiku saja. Kita sudah sampai. Om Budi meletakkan petromak di atas baju di pojok kanan ruangan. Kemudian mengambil sesuatu di dalam saku celananya. Sebuah plastik hitam. Di dalamnya ada dupa, korek api dan beberapa bunga. Entah apa namanya. Yang ku tahu bunga-bunga itu sering orang gunakan untuk disebarkan di atas kuburan ketika berziarah ke makam seseorang. Om Budi mengambil mangkok kecil dari tanah liat yang terletak di atas ruangan. Kemudian memasukkan bunga-bunga itu ke dalamnya. Setelah itu Om Budi menancapkan beberapa dupa di depan patung yang berbentuk kepala kambing dengan 3 mata. 2 mata normal dan 1 mata di tengah jidat kepala kambing itu. Om Budi melepaskan kaosnya, kemudian duduk di atas batu berbentuk oval di depan mangkok berisi bunga kuburan dan patung kambing bersama dupa. Al, tolong bakar dupa itu sekarang. Aku mengangguk dan mengambil korek yang berada di dalam plastik hitam, kemudian menyalakannya. Aku membakar dupa-dupa itu. Baiklah, sekarang kamu bisa duduk di belakangku bersama pamanmu. Baik Om. Om Budi duduk bersilang dengan tangan di atas lututnya seperti orang yang sedang bermeditasi. Ingsun Dewi Welas Asih, Dewi Agung, Dewi Kanjeng Ashari. Kulo nyuwun ingkang welas asihmu. Tuntun kulo krogo sukmo. Tuntun kulo pandungo dalan kulo. Beberapa detik kemudian samar-samar ku dengar ada suara wanita bernyanyi di terowongan. Kemudian ada suara gamelan dari arah berlawanan. Suara-suara itu bersatu membuat irama yang membuat kepalaku seakan melayang-layang. Jangan sampai kau tertidur atau kau tak akan bisa bangun kembali, bisik Paman Arman. Aku kembali terjaga dan mencoba membuka mataku selebar-lebarnya. Suara itu terasa semakin dekat. Suara nyanyian berbahasa Jawa dengan alunan musik gamelan.
membuat bulu kuduku berdiri dari leher, tangan, sampai kaki. Aku mulai berkeringat. Walaupun ruangan ini dari bebatuan dan terasa dingin, tapi entah kenapa ruangan ini menjadi begitu hangat sekarang. Kini suara alunan musik itu terasa persis ada di depanku. Begitu jelas terdengar, aku merasa seperti di dalam suatu tempat yang membuatku berputar-putar. Bau dupa membuatku sesekali memejamkan mata. Aku masih mencoba terjaga. Suara itu semakin terdengar sampai memenuhi pendengaranku. Aku menghela nafas panjang, mencoba untuk fokus. Tiba-tiba, petromak mati. Semuanya menjadi gelap. Kubuka mataku lebar-lebar untuk memastikan Om Budi dan Paman Arman masih ada di depan dan di sampingku. Tenanglah, sekarang Budi sudah ada di alam lain. Kita harus menunggunya dalam kegelapan. Ingat, jangan sampai kau tertidur di sini, bisik Paman Arman. Alam lain? Apakah Om Budi pergi ke tempat di mana Rumi berada sekarang? Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Apakah jiwa Om Budi pergi ke suatu tempat sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa tenang di dalam kegelapan. Aku takut jika nanti aku tertidur dan tidak bisa bangun kembali. Membayangkan hal itu membuatku gemetaran. Bajuku yang setengah basah dan keringatku bercampur membuatku merasa semakin kedinginan. Rasanya seperti ada yang menarikku ke belakang secara perlahan, membuat tanganku menjadi semakin lemas. Mataku masih terbuka lebar, tapi semuanya begitu gelap. Pandanganku mulai berubah ketika rasa dingin itu menyerang kepalaku. Semakin terasa dinginnya sampai aku terpejam. Kubuka mataku, banyak kepulan asap berwarna biru keunguan menyelimuti tangan dan kakiku. Kemudian berubah menjadi wujud tubuhku. Rasanya begitu ringan, sampai-sampai aku tak seperti bernafas. Bahkan tak ku dengar lagi hembusan nafasku. Di mana ini? Banyak sekali arah jalan dan pintu-pintu yang terlihat tua. Aku mendengar tangisan anak kecil dari arah kiri. Aku berbalik melihat ke arah sumber suara itu berada. Tak ada siapapun. Hanya ada lorong yang tak berujung. Ada satu titik cahaya yang membuatku penasaran, ingin menghampirinya. Tunggu dulu, di manakah Om Budi dan Paman Arman berada? Bukankah tadi aku bersama mereka? Sekarang aku tahu harus berbuat apa. Apakah ini yang dinamakan Rogo Sukmo? Apakah ini yang dinamakan alam baka? Mengapa begitu sepi? Bahkan suara tangisan itu tak terdengar lagi. Baru kusadari kakiku melayang. Aku tidak perlu lagi melangkahkan kaki untuk berjalan. Asap merah terlihat dari ujung lorong sebelah kanan. Begitu pekatnya asap itu sampai membentuk awan kecil di dalam lorong. Aku penasaran dengan apa yang kulihat. Aku menghampiri asap itu. Ketika aku sampai, asap itu menghilang, seakan menghindariku. Aku berjalan menyusuri lorong dan sampai di ujungnya. Cahaya itu begitu terang, sampai menyilaukan penglihatanku. Hai, kau! Seseorang memanggilku. Tolong aku, mereka mengurungku di sini. Suara itu bergema di telingaku. Aku mencoba mencari sumber suara itu berasal. Sebelah sini, di atasmu. Aku mendongakkan kepalaku, melihat ke atas. Sosok wanita dengan rambut panjang, mata hitam, dan baju yang berantakan menempel di langit-langit. Tolong bantu aku. Suara itu terdengar dari sosok itu, tapi kenapa bahkan mulutnya tak terbuka sedikit pun? Kau tak perlu membuka mulutmu untuk berbicara di alam baka. Semuanya ada di dalam pikiranmu. Tolonglah aku, akan kuberi kau 3 permintaan sebagai gantinya. Ucap sosok itu. Bagaimana caraku membantumu? Lepaskan ikatan ini dengan menyentuhnya. Kemudian ucapkan sumpah. Sumpah apa itu? Itu adalah sumpah untuk membebaskanku dari sini. Dan kau akan mendapat imbalan 3 permintaan dariku.
Apa konsekuensiku menyelamatkanmu? Apakah kau akan membunuh orang lain untuk tumbal? Tidak, aku hanya ingin bebas dari tempat ini. Aku tidak akan menyakiti siapapun. Benarkah? Aku dengar Nyirah selalu mengantarkan tumbal untuk Mbah Sujarmatio. Apakah kamu salah satu dari mereka? Bukan, namaku Yarmi. Aku bukan sekutu mereka. Merekalah yang mengurungku di sini. Aku berpikir sejenak, apakah yang dia ucapkan itu benar? Bagaimana jika dia berbohong dan menipuku? Al, kaukah itu? Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa berada di sini? Sosok itu mulai terlihat dari kepulan asap yang berubah menjadi sosok Om Budi. Om Budi? Aku terkejut. Kamu bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Kamu berbakat, Al, tapi kita harus pergi sekarang. Tapi Om, ada apa, Al? Sosok itu memerlukan bantuanku. Aku menunjuk langit-langit. Om Budi melihat sosok itu, kemudian menggelengkan kepala. Apa kamu berencana memelihara kuntilanak? Tanya Om Budi menepuk pundakku. Tidak Om, aku hanya ingin menyelamatkannya. Kalau begitu, kau harus tahu ini. Membuat kontrak dengan jin merupakan hal yang sangat serius. Jika kamu tidak siap dengan resikonya, keluargamulah taruhannya, Al. Ingat itu. Aku terdiam. Bagaimana ini? Sosok itu terlihat tersiksa dengan keadaannya sekarang. Tapi aku memang belum siap dan tidak mengerti apapun tentang hal semacam ini. Baik Om, aku tidak jadi menyelamatkannya. Bagus, sekarang ayo kita pergi dari sini. Aku mendongakkan kepalaku melihat ke arah sosok itu, lalu berkata, maafkan aku, untuk saat ini aku tidak bisa menyelamatkanmu. Mungkin suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dan aku bisa membebaskanmu dari sini. Sosok itu terlihat murung sekarang. Tak apa, kembalilah saat kau siap. Kau manusia dengan hati yang bersih. Jaga hatimu, tetap selalu bersih. Kau istimewa. Kata sosok itu. Ayo kita pergi dari sini, Al. Bagaimana dengan Rumi, Om? Om sudah menemukannya dan sekarang dia sudah kembali ke kamar Rita. Sekarang pegang tangan Om. Perintah Om Budi. Aku melakukannya. Kemudian semua berubah menjadi kembali gelap. Aku bisa melihat ragaku yang tertidur di samping Paman Arman dan juga raga Om Budi yang masih di posisi yang sama. Kubuka mataku. Pemandangan yang kulihat pertama kali adalah Om Budi yang memakai kaosnya kembali. Aku bangun dengan kepala yang sedikit pusing. Kulihat Paman Arman memandangiku dengan kesal. Hai bocah, kukira kau sudah mati. Paman Arman kemudian berdiri dan mengambil petromak. Kami berjalan menyusuri terowongan. Om, ya Al, setelah kita kembali ke rumah nanti, aku ingin tahu sejarah desa ini. Om merasa bukan Om yang pantas untuk menceritakan sejarah desa ini, Al. Terus siapa Om? Ayahmu. Om Budi tersenyum, menepuk pundaku dan kembali berjalan mengikuti Paman Arman. Langit mulai terlihat terang saat kami sampai di rumah Om Budi. Badanku terasa lemas, mungkin karena kemarin hanya makan sekali saja. Rumi masih tertidur di kamar Rita, ditemani Tante Sri. Desta dan Rita sedang di rumah sakit sekarang. Kata Tante Sri, ibu dan ayah serta Kak Setia mengalami luka serius di sekujur badan mereka dan dilarikan ke rumah sakit. Desta dengan kemampuan seadanya menyetir mobil bersama Rita, membawa ibu dan ayah serta Kak Setia. Membayangkan apa yang terjadi kepada mereka semalam membuat dadaku mendadak kembali terasa sesak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat semuanya menjadi lebih buruk. Aku merasa tak berguna ketika yang lain dengan sigap membantu untuk menyelamatkan mereka. Aku merasa kecewa dengan diriku sendiri. Melihat wajah Rumi yang terlelap sekarang membuatku sedikit lega. Rumi terlalu kecil untuk semua hal gila ini. Seharusnya kita berada di rumah, bangun dari ranjang yang empuk dan sarapan bersama, kemudian pergi menjalankan rutinitas seperti biasanya.
Tapi yang terjadi sekarang, semua orang terlihat lelah dan putus asa. Om Budi baru saja menerima telepon dari Pak Harnoto. Om Budi bilang jika kami semua pergi dari desa ini, kami tidak akan pernah kembali lagi seperti dulu. Ini bukan sekedar ancaman. Pak Hartono seorang pengusaha yang memiliki power dan kekuasaan di banyak wilayah di negara ini. Pak Hartono selalu saja bisa lepas dari jerat hukum yang sering menimpanya karena power yang ia miliki. Pak Harnoto juga dijuluki sebagai mafia hitam. Tak ada yang pernah tahu kapan dan di mana Pak Harnoto akan memulai rencananya untuk menghabisi siapapun yang mencoba untuk menolak memberikan apa yang dia mau. Suara mobil terdengar dari luar rumah. Aku menengok ke arah pintu. Rita dan Desta sedang membanting pintu dan berlari ke dalam rumah. Al, di mana Bapak? Ada di dapur. Bagaimana kondisi ayah, ibu dan Kak Setia? Mereka kenapa, Des? Kamu tidak perlu khawatir, Al. Mereka baik-baik saja kok. Beneran, Des? Iya, mereka pasti akan segera pulih. Aku ke dapur dulu ya, mau ngomong bentar sama Bapak. Sekilas aku melihat dari sudut mata Paman Arman menatapku dari tadi. Tatapan penyesalan itu terlihat jelas di wajahnya. Kutepis pikiranku tentangnya dan segera menghabiskan sarapanku. Semuanya begitu rumit sekarang. Bahkan aku tak tahu apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari desa terkutuk ini. Al, ayo kita semua ke rumah sakit sekarang. Aku mengangguk kemudian berjalan keluar dari kamar Rita bersama Rumi dan Tante Sri. Aku masuk ke dalam mobil. Desta, Rita, Tante Sri menyusul di kursi belakang. Sedangkan Paman Arman di kursi depan dengan Om Budi yang menyetir mobil. Kulihat keluar jendela, pemandangan desa yang begitu indah. Banyak burung berkicau, bersautan. Matahari baru saja terbit membuat jalanan yang tak rata menjadi ciri khas desa ini. Bagaimana desa yang terlihat indah di pagi hari ini menjadi tempat yang begitu mengerikan untuk ditinggali. Seseorang mengetuk jendela depan kanan tempat Om Budi menyetir. Ternyata Pak RT. Pak Budi, mau pergi kemana? Kami mau pergi ke mall, Pak. Sekali-kali mau jalan-jalan kan? Oh iya, hati-hati di jalan ya Pak. Semoga perjalanannya menyenangkan. Ada anaknya Pak Surya juga ya? Iya Pak, Al itu keponakan saya. Oh iya, baru tahu saya. Ya sudah kalau begitu kami pamit dulu ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Iya. Kembali ku sadari, Pak RT tidak menjawab salam dari Om Budi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Om Budi harus berbohong tentang perjalanan ini? Om, iya Al, kenapa Om Budi berbohong sama Pak RT? Itu Om akan ceritakan semuanya nanti di rumah sakit, oke? Baik Om. Mobil mulai berbalik arah ke jalan raya. Aku kembali memandangi keluar jendela. Rumah-rumah yang kosong itu masih terlihat kokoh untuk ditinggali. Bahkan tak terlihat ditinggal oleh penghuninya. Teras dan jalanan yang terlihat bersih di beberapa rumah yang kulihat membuatku bingung. Jika desa ini ditinggalkan oleh penghuninya begitu lama, kenapa rumah-rumah ini bisa terlihat begitu bersih? Aku ingin menanyakan hal ini kepada Om Budi, tapi kurasa tak akan ada jawaban dari pertanyaanku. Sebaiknya nanti akan kutanyakan kepada Tante Sri saja. 1 jam perjalanan kami tempuh dan akhirnya sampai di rumah sakit. Sekarang aku paham kenapa Desta tidak dibawa ke rumah sakit kemarin. Jarak yang begitu jauh menggunakan motor dengan kondisi Desta yang seperti itu memang tidak memungkinkan. Rumah sakit itu terlihat begitu tua. Bentuk bangunannya yang seperti bangunan Belanda membuatku merasa di dimensi yang berbeda. Aku melihat banyak orang tua yang berjalan tak beraturan di taman rumah sakit. Mereka terlihat seperti memaksakan kaki mereka untuk berjalan sambil menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri untuk melangkahkan kaki. Kak,
Panggil Rumi sambil terus memegangi lenganku dengan erat. Iya dek, Rumi gak suka ada di sini. Kepala Rumi pusing kak. Ini adalah tanda yang biasa aku temui ketika Rumi akan kesurupan. Rumi tahan ya, kamu lebih kuat dari mereka, jangan biarkan mereka masuk. Rumi ingat apa yang tante bilang tadi. Rumi harus bisa melawan mereka, jangan sampai kalah. Rumi pasti bisa. Rumi kuat, Rumi tidak takut dengan kalian, kata Rumi menatap, kemudian membuka matanya dan tersenyum. Aku merasa sedikit lega sekarang. Aku berharap Rumi bisa mengendalikan dirinya ketika hal semacam itu terjadi lagi. Semenjak kami menginjakan kaki di rumah sakit, memang ada yang janggal. Dari suster yang memakai masker yang selalu menghindari kontak mata denganku. Beberapa pasien yang menatapku dengan tajam. Bahkan sepintas kulihat mereka tak sekalipun berkedip. Sampai beberapa dokter yang melewati kami dengan bau amis darah yang begitu menyengat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin suster tadi sedang flu atau sakit. Kami akhirnya sampai di ruangan tempat ayah, ibu dan Kak Setia dirawat. Ruangan S5 19A. Aku membacanya dengan menyipitkan mataku. Lagi-lagi aku heran dengan rumah sakit ini. Kenapa nama ruangan saja harus diberi kode yang begitu rumit? Padahal tak banyak ruangan yang kulihat di sini. Bangunan 3 lantai ini memiliki ruangan-ruangan. Bisa terbilang sangat luas per kamarnya, yang bisa menampung 20 pasien. Aku melihat banyak pasien yang tertidur nyenyak di pagi hari yang cerah ini. Seakan tak peduli dengan sinar matahari yang mengisi ruangan ini dari celah jendela-jendela tinggi. Ayah dan ibu masih terlelap dengan banyak perban di beberapa bagian lengan dan kaki. Sedangkan Kak Setia yang tersenyum lebar melihat kehadiran kami. Luka di wajahnya terlihat samar, tidak seperti ayah dan ibu. Kak Setia tidak memiliki banyak luka di tubuhnya. Senyum Kak Setia hilang ketika melihat kehadiran Paman Arman. Raut wajahnya begitu kesal. Aku bisa melihat kemarahan Kak Setia hanya dari sorot matanya yang menatap tajam ke arah Paman Arman yang berdiri di sebelah kiri Om Budi. Mau apa kamu datang ke sini? Hah? Belum puas kamu? Udah bikin keluarga aku babak belur. Apa sekarang kamu mau bunuh kita semua di sini? Teriak Kak Setia membuat beberapa pasien terbangun dari tidurnya. Setia, kamu tenang dulu. Om akan jelaskan semuanya. Om Budi menepuk pundak Kak Setia beberapa kali untuk menenangkannya. Gimana bisa tenang, Om? Orang ini tiba-tiba menerobos masuk ke rumah orang, terus memukuli kita dengan membabi buta. Orang ini udah mukulin ayah pakai kayu jati, sampai beberapa tulang ayah patah. Bahkan dia tanpa ampun memukul ibu sampai jatuh pingsan. Dan masih ditambah menyeretnya ke dapur dengan menjambak rambut ibu. Dia iblis, dia bukan manusia. Pergi kamu dari sini, pergi. Teriak Kak Setia sekali lagi yang mencoba untuk bangun dari ranjangnya dengan susah payah. Baru kusadari ternyata kaki kanan Kak Setia patah. Tangis Kak Setia pecah. Baru kali ini aku melihat Kak Setia menangis seperti ini. Kamu tenang dulu ya, Om akan jelaskan semuanya di sini. Kakak, Rumi baik-baik aja kok. Kita semua pasti akan baik-baik saja. Kak Setia yang tenang ya. Perlahan Kak Setia mulai tenang dan kembali duduk di ranjangnya. Kemudian mengelus-elus kepala Rumi. Kalau Kak Setia mau cepat sembuh harus banyak istirahat, ya kan Kak? Situasi mulai kondusif sekarang. Para pasien yang tadi terganggu mulai mencoba untuk kembali tidur. Posisi ranjang Kak Setia ada di antara ibu dan ayah. Sebelah kanan ibu dan sebelah kiri ayah. Aku duduk di samping kanan ranjang Kak Setia bersama Rumi dan Om Budi. Sedangkan Desta, Rita, dan Tante Sri duduk di sebelah kiri ranjang Kak Setia. Paman Arman keluar dari ruangan. Mungkin dia berpikir untuk membuat kondisi tak kembali memanas. Syukurlah dia masih tahu diri. Kak,
Maafin Al ya. Al terlalu lama pergi saat ibu dan ayah juga Kak Setia sedang sekarat. Kenapa minta maaf Al? Semua ini berkat kamu. Kalau kamu gak datang waktu itu, kita semua gak mungkin masih hidup di tangan psikopat itu. Dengan sedikit emosional, Kak Setia mencoba menahan diri. Apa ibu dan ayah sudah kembali pulih? Bagaimana kondisi mereka sekarang? Tanyaku khawatir. Ayah mengalami patah tulang di bagian kedua kaki dan luka serius di bagian perut. Sedangkan ibu, tangan kirinya yang patah. Luka di kepalanya cukup serius karena orang itu sempat membenturkan kepala ibu ke lantai beberapa kali sebelum akhirnya ibu pingsan. Suara Kak Setia bergetar mengucapkan kalimat-kalimat itu. Air mataku tak terbendung lagi mendengar penjelasan Kak Setia. Lalu bagaimana dengan kakak? Gak usah khawatir, aku baik-baik aja kok. Kak Setia mencoba untuk tersenyum. Aku mulai menangis. Om Budi yang melihatku menangis menepuk pundakku, seakan berkata padaku untuk tetap tegar. Rumi menggenggam tangan kananku dan kembali tersenyum. Dadaku bergetar, rasanya begitu sakit melihat keluargaku menderita seperti ini. Belum lagi kami harus memikirkan jalan keluar untuk pergi dari desa ini dengan selamat. Aku mendengar suara parau ibu dari belakang memanggilku. Aku berbalik melihat ke arah ibu. Al, iya bu, terima kasih ya nak. Ibu bangga sekali sama kamu Al. Dengan wajahnya yang masih terlihat pucat, ibu tersenyum tipis. Luka di bibir ibu mulai mengering dan berwarna hitam. Wajah cantik ibu yang sering sekali overprotective itu kini berubah. Walaupun begitu, ibu masih terlihat cantik dengan rambut berombaknya dan senyum manisnya. Aku menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan dari mulut. Kuulangi beberapa kali untuk menghilangkan air mataku yang tak henti-hentinya mengalir. Kuusap air mataku dan tersenyum menatap ibu. Ibu dan ayah sudah memikirkan matang-matang. Kita akan pergi dari desa ini dengan selamat. Kamu gak perlu cemas ya sayang. Kita semua akan baik-baik saja. Bagaimana dengan keluarga Om Budi, Bu? Mereka semua akan ikut dengan kita. Ayah kamu sudah menelpon rekan kerjanya untuk menyiapkan kontrakan untuk Om Budi sekeluarga. Aku bisa bernafas lega sekarang. Aku pikir semua ini tidak akan berakhir begitu saja. Aku bisa melihat senyuman di wajah Desta, Rita, dan Tante Sri. Terima kasih banyak ya Mbak Yu. Kami yang membuat semua ini terjadi. Tapi Mbak Yu masih bermurah hati mau membantu kami. Maafkan kami Mbak Yu, maafkan kami. Tante Sri kemudian menangis. Ini semua bukan salah siapa-siapa Dek Sri. Kita semua di sini korban, termasuk Mas Arman. Di mana dia sekarang? Pak De Arman, dia sedang duduk di bangku depan kamar itu, Bude. Desta menengok ke arah luar ruangan memastikan. Mas Arman? Tanya Kak Setia penasaran. Iya sayang, Mas Arman itu paman kamu, kakak dari ayah kamu yang paling tua. Ayah kamu punya 4 saudara, Mas Arman, Dek Udi, Retno, dan Iwan. Ibu menjelaskan. Apa? Kenapa jadi orang itu adalah orang yang ada di lukisan keluarga ayah? Lalu kenapa orang itu menyerang kita tadi malam, Bu? Apa salah kita? Biar ayah yang jelaskan. Suara parau ayah terdengar dari balik punggung Tante Sri. Sejak kapan ayah sadar? Apa ayah mendengar semua pembicaraan kami barusan? Kata Kak Setia. Ayah mengangguk kemudian tersenyum. Ayah sebenarnya adalah anak yatim piatu. Ayah dulu tinggal di panti asuhan ASI tak jauh dari desa. Ketika ayah berusia 6 tahun, sepasang suami istri, Aji Pranomo dan Ningrum Pranomo, mengadopsi ayah. Ternyata ayah bukan satu-satunya anak yang mereka adopsi. Mas Arman lebih dulu mereka adopsi, 3 tahun lebih awal. Mereka bilang kalau Mas Arman kesepian di rumah dan ingin seorang adik.
Mas Arman adalah anak yang ceria. Kami sangat dekat dan selalu mengalah jika ayah menginginkan sesuatu. Ranjang yang Mas Setia tempati adalah tempat di mana Mas Arman tidur dulu. Kami berdua tumbuh bersama dan hampir tidak pernah bertengkar. 2 tahun setelah ayah diadopsi, saudara kakek kalian menitipkan anak mereka kepada kakek kalian. Mereka adalah Budi. Kakek kalian dengan senang hati mengangkat Budi, Retno dan Iwan sebagai anak mereka. Mas Arman mulai akrab dengan Budi dan mulai menjauh dari ayah. Karena ayah yang sibuk belajar dan enggan ketika diajak bermain. Ketika ayah berusia 14 tahun, ayah mendapat beasiswa belajar di Batavia. Sedangkan kakek kalian melarang ayah untuk pergi. Mas Arman yang sudah tak pernah berbicara lagi dengan ayah mendukung keputusan kakek kalian. Tapi Budi selalu mendukung ayah untuk melanjutkan pendidikan ayah. Kakek kalian kemudian berkata, jika ayah pergi ke Batavia, maka ayah bukan anak kakek kalian lagi. Ayah anggap itu hanya gertakan belaka. Jadi ayah pergi melanjutkan pendidikan ayah sampai gelar insinyur, kemudian kembali ke desa. Semuanya sudah berbeda. Budi dikabarkan meninggal karena jatuh dari jembatan keramat. Dan ada 2 anak kembar, Retno dan Iwan, yang memiliki kekurangan di penglihatan mereka. Usia mereka berdua mungkin sama dengan Rumi sekarang. Walaupun mereka tidak bisa melihat, tapi mereka sangat terampil dalam bermain alat musik gamelan dan menjadi dalang. Kakek kalian yang profesinya sebagai dalang sangat bangga dengan mereka, tapi tidak kepada ayah. Kakek kalian enggan berbicara pada ayah dan memilih menghindar setiap kali ayah mencoba untuk membuka percakapan dengan beliau. Nenek kalian adalah seorang sinden yang terkenal di desa. Setiap ada acara, Retno bertugas menjadi pemain gamelan dan Iwan menjadi dalang cilik yang mulai terkenal di desa. Sedangkan nenek kalian yang tetap bertahan menjadi sinden di usia senja. Kabar duka datang ketika ayah berada di luar kota. Nenek kalian meninggal tak wajar di tengah sawah pada malam hari. Mas Arman yang bekerja menjadi petani dituduh warga desa membunuh nenek kalian tanpa alasan yang jelas. Tapi berbeda dengan warga desa. Kakek kalian berpikir Retno dan Iwanlah yang membawa sial bagi keluarga. Hal itu membuat kakek kalian begitu terpukul. Keesokan harinya, Retno dan Iwan ditemukan hanyut di sungai di bawah jembatan keramat dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Mas Arman yang sangat menyayangi mereka berdua tak terima dan menuduh kakek kalianlah pelakunya dengan alasan terus-menerus menyalahkan Retno dan Iwan dengan menyebut mereka anak pungut pembawa sial. Kemudian pada malam hari, ayah mendengar adu mulut antara kakek kalian dan Mas Arman. Ketika ayah keluar dari kamar, kakek kalian sudah bersimbah darah, tergeletak di lantai ruang tamu. Darah memenuhi dinding rumah dan juga lukisan keluarga. Ayah segera menghampiri kakek kalian yang sudah tak bernyawa dengan luka sayatan di lehernya. Mas Arman menghilang sejak saat itu. Banyak orang menyalahkan ayah atas tragedi yang menimpa kakek kalian. Tapi banyak yang beranggapan itu adalah karma yang kakek kalian dapat dari pesugihan yang kakek kalian lakukan dengan Mbah Sujarmatio. Ayah mulai dikucilkan di desa ini dan memutuskan untuk pergi dari desa. Setelah beberapa bulan, ayah mendengar kabar bahwa warga desa satu persatu anaknya meninggal tak wajar. Ada yang menggantung diri mereka di jembatan, ada yang terjun bebas, ada juga yang menusuk-nusuk perut mereka dan menggorok leher mereka sendiri. Warga desa mulai kesurupan massal. Warga desa yang masih sadar kabur dari desa dan meninggalkan harta benda mereka begitu saja karena menganggap semua yang ada di desa ini adalah kutukan. Warga desa yang kesurupan terbakar di rumah mereka masing-masing. Kebakaran itu berlangsung selama hampir seminggu lamanya dan tak ada yang berani untuk memadamkannya karena menganggap ini adalah kutukan. Desa ini rata dengan abu, tak ada yang tersisa.
Hanya rumah kakek kalianlah yang tersisa, berdiri kokoh tanpa tersentuh api sedikit pun. Jadi semua yang lihat dari awal datang ke sini adalah hantu. Ayah tersenyum lebar. Iya Al, semua yang kamu lihat di desa ini adalah hantu. Kamu memiliki bakat seperti adikmu Rumi dan kakakmu Setiawan, dan juga ibumu. Ayah menengok ke arah Kak Setia dan ibu. Apa? Ibu dan kakak juga? Lalu kenapa ibu selama ini terlihat tak percaya dan membawa Rumi ke psikiater dan juga ustadz untuk diruqyah? Tanyaku yang tak percaya dengan kenyataan yang baru saja aku tahu. Ini semua begitu mengejutkan bagiku. Ibu hanya ingin Rumi tidak takut lagi dengan hal semacam itu, karena Rumi sering diikuti makhluk lain yang mencoba merasuk jiwa Rumi secara perlahan. Lalu kenapa Kak Setia tak pernah cerita ini padaku? Memangnya kamu pernah tanya? Kak Setia kembali bertanya. Aku mulai cemberut tak bisa menjawab. Semua orang tertawa. Tunggu dulu, lalu kenapa bangunan di desa ini bisa kembali utuh? Pak Harnoto lah yang membangun desa ini kembali sebagai investasi dan merubah nama desa agar tak dikenal orang sebagai desa pencabut nyawa lagi. Tapi karena beberapa rekan bisnis Pak Hartono ada yang tahu desa ini terkutuk, menghentikan investasi mereka, dan desa ini masih terbengkalai. Kemudian Pak Harnoto ingin ayah bekerja sama dengannya membangun desa ini. Jawab ayah panjang lebar. Ayah tak akan melakukannya kan? Tanyaku memastikan. Kenapa tidak? Lagi pula jika dipikir-pikir ini bisnis yang menguntungkan. Ayah yakin jika desa ini dipenuhi banyak orang tidak akan menyeramkan lagi. Entah kenapa aku merasa ada yang janggal dari jawaban ayah barusan. Bagaimana ayah bisa berubah 180 derajat sekarang? Apakah benar ini yang diinginkan ayah? Ayah yakin? Tanyaku sekali lagi. Ayah mengangguk mengiyakan. Aku tak bisa membohongi perasaanku. Aku masih merasa ada yang mengganjal, tapi tak tahu apa itu. Apakah ini benar-benar akhir dari semua hal yang buruk yang terjadi sekarang? Atau ini awal dari sebuah cerita lain yang jauh lebih rumit? Setelah 4 hari dirawat, akhirnya ibu, ayah, dan Kak Setia diperbolehkan untuk pulang. Dengan syarat tidak boleh melakukan hal yang berat. Semuanya tampak normal sekarang. Entah apa yang terjadi kemarin, tapi rasanya begitu berbeda. Aku pikir ini adalah awal yang bagus untuk kami semua memulai lembaran baru. Walaupun aku masih tak percaya dengan Paman Arman. Ayah masih belum menandatangani kontrak dengan Pak Harnoto. Ayah bilang bahwa kontrak itu ia serahkan ke Pak RT kemarin untuk memberi kesepakatan baru dari kontrak yang ada. Dari pembagian hasil dan saham yang diterima ayah, semuanya sudah dicantumkan di berkas yang kuantarkan kepada Pak RT. Tadi pagi Om Budi juga bercerita bahwa posisi Pak RT di desa itu sangatlah penting. Om Budi juga bilang Pak RT menjadi mata-mata di desa ketika ada pengunjung yang tak mau berpartisipasi dengan baik dan menyebarkan berita buruk tentang desa ini. Itulah sebabnya Om Budi tak memberitahukan alasan yang sebenarnya ketika kami ke rumah sakit. Rita tampak lebih bahagia sekarang, mengetahui bahwa dia dan keluarganya tidak akan kembali lagi ke desa itu. Rencananya kami bertiga, aku, Rita, dan Desta, akan bersekolah di SMA yang sama. Desta akan memulai tahun ajaran baru dari awal karena dia bilang sudah hampir lupa semua materi yang dia pelajari dulu. Kupandangi luar jendela, melihat pemandangan yang membuatku ingat ketika pertama kali datang ke desa itu. Semuanya terlihat begitu indah, tak ada hal yang aneh. Sampai malam tiba, semua hal buruk itu dimulai. Kutarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Rasanya begitu lega sekarang. Aku tak perlu lagi cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pukul 8 malam akhirnya kita sampai di rumah. Kami keluar dari mobil bergantian. Sepertinya semua sudah selesai. Kalau begitu aku pamit, kata Paman Arman kepada ayah.
Mau kemana kamu malam-malam begini, Arman? Menginaplah di sini malam ini. Kau bisa pergi besok. Cegah ayah. Kau pikir aku ini siapa? Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku pergi dulu. Om Budi hanya bisa mengangguk dan menghela nafas melihat punggung Paman Arman yang berjalan menjauh menuju gerbang. Ya Allah, Nyonya, Ndoro, dan Setia. Kalian kenapa? Kok sampai pakai kursi roda begini loh? Ya Allah Gusti, wajah kalian juga gosong-gosong. Ada apa ini, Ndoro? Tanya Simbok bertupi-tupi ketika keluar dari pintu. Kami baik-baik aja kok, Mbok. Pak Men mana, Mbok? Tolong bawa masuk barang-barang ya. Enggak, Nyonya. Pak Men sedang keluar sebentar, katanya mau beli koyo. Sudah beberapa hari ini sepertinya Pak Men lagi meriang, Nyonya. Oh, ya udah kalau gitu. Tolong dibantu ya, Mbok. Ayo sayang, antar ibu ke kamar. Ibu capek banget. Setelah sampai di kamar, ibu menghela nafas panjang, kemudian memejamkan matanya. Ibu terlihat aneh. Dari tadi siang sampai sekarang diam dan tak banyak bicara seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang menjadi beban pikirannya sekarang? Bu, iya sayang. Ibu kenapa? Ada masalah lagi? Bu, kok nggak dijawab? Pasti ada sesuatu kan? Al, iya Bu. Kamu harus jaga adik dan kakakmu dengan baik ya. Ibu selalu mengandalkanmu. Kamu ini anak kesayangan ibu dari dulu. Karena kamu selalu berpikir jauh lebih dewasa dari siapapun. Ibu kok ngomong gitu? Sebenarnya ada apa, Bu? Sebenarnya, ibu masih kepikiran tentang bisnis ayah kamu dengan Pak Harnoto. Itu bisnis kotor, Al. Ayah kamu terpaksa ikut dalam bisnis ini untuk menyelamatkan kita semua. Bukannya semuanya sudah selesai ya, Bu? Memang, tapi ibu tidak percaya dengan Pak Harnoto. Dia orang yang licik. Kamu tahu keluarga Lin kan? Iya, Bu, yang satu keluarga terbakar hidup-hidup itu kan? Benar, mereka dulu punya bisnis dengan Pak Harnoto. Ketika bisnis yang mereka kerjakan mengalami kerugian yang cukup besar, tiba-tiba tragedi itu datang pada mereka. Ibu takut, Al. Ibu takut hal yang sama akan terjadi kepada keluarga kita. Walaupun ayah kamu selalu bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, tapi ayah kamu sangat anti dengan uang haram. Ibu takut jiwa ayah kamu tidak bersungguh-sungguh menjalankan bisnis dengan Pak Harnoto. Dan kita semua. Cukup, Bu. Ibu gak perlu khawatir. Aku yakin ayah tahu apa yang ayah lakukan. Kita harus percaya sama ayah. Ayah selalu berjuang untuk kita kan, Bu? Kamu benar, Al. Seharusnya ibu tak berkata seperti itu. Maafkan ibu sudah membuatmu memikirkan masalah yang seharusnya tidak kamu tahu, Al. Ibu hanya merasa takut sekarang. Hidup kita tak akan sama lagi seperti dulu. Tangis ibu pecah. Sudah, Bu, jangan menangis. Al yakin kita bisa memulai ini semua. Al janji akan jaga adik dan kakak, juga ibu dan ayah, apapun yang terjadi. Aku memeluk ibu. Terima kasih ya, Al. Ya sudah, kamu makan malam, Ki. Yang lain pasti udah nungguin kamu dari tadi. Aku mengangguk lalu berjalan ke arah pintu, keluar, kemudian menuju pintu perlahan. Ibu kamu mana, Al? Kok gak ikut makan? Ibu lagi gak enak badan, Om. Katanya nanti saja. Ya udah, ayo makan. Nanti jangan lupa bawakan ibu kamu makanan ke kamar. Malam ini aku tidak bisa tidur. Kalimat yang ibu sampaikan tadi masih terngiang di kepalaku. Apa yang akan ayah lakukan sekarang? Apakah ayah akan ikut serta dalam bisnis Pak Harnoto demi keluarga kita? Atau mencoba mengakhirinya? Dua pilihan yang membuatku saja sampai tak bisa berpikir lagi. Bagaimana ayah selalu terlihat baik-baik saja dengan beban di pundaknya yang bisa menjadi bom waktu. Seseorang mengetuk pintu kamarku. Pasti itu Rumi. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Tak ada siapapun. Lampu taman yang terlihat dari jendela menembus ke dalam rumah. Tak kulihat ada orang lain selain aku.
Suara gemericik air di akuarium mengisi kesunyian malam ini. Aku berjalan menuju dapur untuk meminum segelas air mineral di kulkas. Kenapa pikiranku melayang-layang entah kemana? Aku bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Siapa yang mengetuk pintu kamarku tadi? Apakah Rumi sengaja untuk menjahiliku? Aku rasa tidak. Rumi terlihat lelah tadi. Pasti dia sudah terlelap di kamarnya. Lalu siapa? Aku meletakkan gelas di atas kanipet dan berjalan menuju kamar. Suara gemericik akuarium tadi tak terdengar lagi. Aku menengok akuarium di ruang tengah. Lampunya menyala, tapi kenapa seperti tak ada ikan di dalamnya? Aku berjalan mendekati akuarium. Ku amati kabel yang terhubung. Tak ada masalah. Aku menunduk melihat isi akuarium. Hanya ada bebatuan. Di mana semua ikan itu sekarang? Tidak mungkin mereka bersembunyi di dalam bebatuan yang ukurannya setengah dari ukuran badan mereka. Ku amati lagi, memang tak ada ikan di dalam akuarium. Tiba-tiba suara gemercik air terdengar kembali. Tunggu dulu, kenapa warna air yang keluar berwarna merah? Membuat isi dalam akuarium tertutup oleh warna merah pekat. Suara gemericik air itu semakin kencang. Air berwarna yang keluar pun semakin banyak. Air macam apa itu? Kenapa bisa begini? Kupandangi lebih dekat saluran selang yang berada di atas akuarium. Lampu yang menerangi akuarium tiba-tiba mati. Ada yang menarik kepalaku masuk ke dalam akuarium. Aku terkejut dan tak bisa bernafas. Ku coba menarik kepalaku dengan menekan kaca akuarium. Aku berteriak dalam air. Banyak air yang masuk ke dalam hidung dan mulutku. Ini bukan air, ini darah. Aku memejamkan mata. Nafasku hampir habis. Ku coba sekali lagi menekan kaca akuarium dengan sisa tenagaku. Ada tangan yang memegang perutku dan menarikku ke belakang. Aku terjatuh ke lantai dengan nafas tersenggal-senggal dan sesekali batuk. Desta terlihat panik di sampingku. Apa yang kamu lakukan, Al? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya. Aku mencoba mengecek pipa air di akuarium dan seperti ada yang mendorong kepalaku masuk ke dalam air. Jawabku masih dengan nafas memburu. Apa? Kau bercanda kan, Al? Aku bersumpah. Desa menengok ke akuarium itu. Al, apa? Lihat akuarium itu. Aku menengok ke arah akuarium. Ada kepala yang keluar dari akuarium berlumuran darah. Matanya berwarna hitam. Begitu juga wajahnya. Kepala itu semakin ke atas dan menggelinding ke arah kami. Aku tak bisa bergerak. Sekujur tubuhku gemetaran. Begitu juga dengan Desta yang membuka mulutnya lebar-lebar melihat kepala itu ada di depan kita. Kamu tidak bisa lari. Kamu harus ikut denganku. Ucap kepala buntung itu dengan suara parau seperti nenek-nenek. Kami berteriak. Suara kami menggema memenuhi ruangan. Lampu ruangan tiba-tiba menyala. Om Budi menghampiri kami yang masih tak bisa berkata-kata selain berteriak. Rumi memegang tangan kananku. Kakak kenapa? Itu. Tante Sri, Rita dan Om Budi melihat ke arah akuarium. Darah itu terlihat dengan jelas berwarna merah tua kehitaman, memenuhi lantai keramik berwarna abu-abu. Ada apa dengan kalian? Ya Allah, kenapa banyak darah di sini? Ada apa ini, Naal? Desta? Tante Sri ikut bertanya. Tadi ada kepala buntung di sini. Di depan kami, wajahnya menyeramkan. Darah, wajahnya berlumuran darah. Semuanya, ucap Rita mendongakkan kepalanya, menatap langit-langit. Langit itu, Rita menunjuk langit-langit dan tembok rumah. Banyak tulisan aksara Jawa berwarna merah memenuhi dinding dan langit-langit. Kami semua terkejut dan kebingungan.
Aku tak mengerti apa arti tulisan itu. Apa arti tulisan itu? Awakmu ora iso mlayu. Awakmu kudu melu aku, kata Rumi pelan. Kami semua terdiam melihat keadaan rumah yang berantakan sekarang. Bau amis darah yang mulai mengering di tubuhku, bahkan tak kuhiraukan lagi. Aku pikir dengan kembalinya kami ke rumah, semua hal aneh itu sudah berakhir. Namun yang terjadi sekarang justru membuatku yakin cerita ini baru saja dimulai. Aku merebahkan badanku di kasur setelah mandi hampir 1 jam lamanya. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa makhluk-makhluk aneh itu mengikuti kami? Padahal kami sudah meninggalkan desa itu. Om Budi saja kebingungan tadi, apalagi aku. Untungnya ibu, ayah, dan Kak Setia tak mendengar teriakanku dan Desta tadi. Ketika aku lihat satu persatu mereka semua masih nyenyak di atas kasur. Rumi tak henti-hentinya berkata bahwa dia takut. Tapi ketika aku bertanya apa yang dia takuti, dia tak bisa menjelaskan dan hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. Om Budi menyuruhku merahasiakan ini dari ayah, ibu, dan Kak Setia, termasuk Paman Arman, agar mereka cepat pulih kembali dan Paman Arman yang terlalu agresif tak berbuat gegabah lagi. Terdengar suara pintu diketuk. Siapa? Aku, Rita. Masuk tak, gak dikunci kok. Rita memutar gagang pintu dan masuk ke dalam kamarku. Ekspresinya membuatku bingung. Tatapan matanya kosong. Rambutnya berantakan dan juga pakaiannya yang terlihat kumal. Kenapa Rita berpenampilan seperti itu? Padahal sebelumnya baik-baik saja. Ada apa tak? Tak, kamu baik-baik saja kan? Tak, Rita, sadar tak? Kamu kenapa tak? Kamu harus akhiri semua ini, Al. Jawab Rita dengan suara pelan dan sedikit serak. Apa maksud kamu tak? Kamu harus akhiri semua ini sebelum. Terdengar pintu diketuk. Aku spontan melihat ke arah pintu. Ketika aku menengok ke arah Rita, dia menghilang. Suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Siapa? Ini aku, Desta, Al. Gagang pintu memutar dan pintu terbuka. Ternyata memang Desta. Kamu kenapa, Al? Kok pucat gitu mukanya? Kamu lihat Rita keluar dari kamarku enggak? Tanyaku kebingungan. Hah? Rita? Dia lagi siap-siap di kamarnya buat sekolah nanti pagi. Aku baru aja ke kamarnya, terus ke sini. Apa? Kamu bercanda kan? Ya Allah, Al, ngapain aku bercanda? Aku serius. Aku sejenak terdiam. Apalagi ini? Kenapa aku tidak bisa bernafas lega sedikit pun? Ada saja hal aneh yang terus membuatku pusing. Al, kamu kenapa? Haruskah aku menceritakan apa yang kulihat tadi kepada Desta? Aku tak ingin membuatnya semakin khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Aku baik-baik saja kok. Aku baru aja mandi, bentar lagi juga siap-siap. Kamu sudah siap? Aku mencoba mengalihkan topik. Setelah berganti baju dan mempersiapkan semua peralatan sekolahku, aku berjalan menuju ruang tengah untuk sarapan. Ternyata semua di sana sudah berkumpul. Ibu dan ayah yang terlihat bergurau. Om Budi dan Tante Sri yang terlihat sedang mengobrol. Rita Desta yang makan dengan lahapnya. Kak Setia yang sibuk dengan ponselnya, dan Rumi yang diam dengan tatapan kosong. Ada apa dengan Rumi? Apakah terjadi sesuatu lagi? Aku mempercepat langkahku dan duduk di sebelah Rumi. Rumi masih terdiam, menatap depan tanpa ekspresi. Bahkan tak ada yang sadar dengan apa yang terjadi pada Rumi. Dek, kamu kenapa? Kamu sakit? Tak ada jawaban darinya. Al, kamu ngomong sama siapa? Tanya Rita. Aku menengok ke arahnya. Rumi, kan Rumi belum turun dari tadi. Mana mungkin, Rumi kan duduk di... Aku terkejut ketika melihat di sampingku tidak ada Rumi. Ibu, ayah, dan Kak Setia pun tak ada.
Kamu kenapa, Al? Tanya Om Budi. Tadi kan Rumi di sini. Ayah sama ibu juga lagi duduk di sana. Dan Kak Setia lagi main ponselnya di sana. Dari tadi cuma ada kita berlima, Al. Ibu dan ayah kamu sarapan di kamar. Kakak kamu gak nafsu makan katanya. Rumi masih tidur pas Om masuk ke kamarnya tadi. Jadi gak tega bangunin, nyenyak banget tidurnya. Aku terdiam, ini tidak mungkin terjadi lagi. Aku benci ketika melihat sesuatu yang hanya aku saja yang melihatnya. Seolah-olah aku adalah seorang pembohong atau sedang berhalusinasi. Ini sungguh memuakkan. Nah, Al, iya tante, dimakan nasi gorengnya, nanti kalau dingin gak enak, nanti kesiangan kalau makannya diliatin terus. Iya tante. Selesai sarapan aku segera memakai kaos kaki dan sepatuku. Pak Men sudah siap mengantar kami ke sekolah. Sudah belasan tahun Pak Men bekerja dengan keluargaku dan sudah seperti bagian dari keluarga. Tubuhnya yang kurus dengan rambut yang sudah sedikit memutih membuatku merasa kasihan padanya. Sudah 10 tahun istri Pak Men meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan itu merenggut nyawa istri Pak Men dan kedua putrinya. 10 tahun lalu istri Pak Men, Mbok Rini juga bekerja di sini. Dua putri Pak Men yang bernama Aulia dan Dina tinggal di rumah kecil di belakang rumah utama yang memang ditujukan untuk tempat tinggal asisten rumah tangga. Ayah selalu bilang bahwa semua yang bekerja di rumah ini wajib kami hormati dan apresiasi. Maka dari itu ayah membuat rumah kecil yang berisikan keluarga Pak Men agar betah dan nyaman bekerja di sini. Namun setelah tragedi itu, Pak Men yang gemar bercanda dan selalu ceria berubah menjadi seorang yang pendiam dan jarang sekali bicara. Pak Men juga memilih tidur di gudang samping kamar Simbo daripada tinggal di rumah belakang yang sekarang kosong tak berpenghuni. Aku tak bisa lagi membayangkan betapa sulitnya ditinggal orang-orang yang kusayangi. Istri dan dua putri Pak Men tertabrak kereta di sore hari ketika pulang dari pasar. Menurut para saksi waktu itu, mereka sudah berulang kali memanggil istri Pak Men dan kedua putrinya. Tapi istri dan kedua putrinya seperti tak mendengar teriakan orang-orang dan terus berjalan ketika kereta dengan kecepatan tinggi begitu dekat jaraknya dengan mereka. Kecelakaan itu tak bisa dihindari. Istri Pak Men dan kedua putrinya tewas di tempat setelah tertabrak dan tubuh mereka hancur berkeping-keping terlindas kereta. Pak Men jatuh sakit hampir 2 minggu setelah kematian istri dan putrinya. Dan Pak Men seringkali mengigau dengan menyebut nama istri dan kedua anaknya. Kemudian bangun dan menangis. Butuh waktu 5 tahun untuk Pak Men pulih kembali. Walaupun begitu, Pak Men tetap jarang sekali ngobrol denganku ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Terkadang aku merindukan candaan Pak Men yang kental dengan logat Sundanya. Dan Al, sudah siap? Mangga. Bentar Pak, nunggu Desta sama Rita dulu. Non Rumi teh nggak berangkat sekolah, Den. Kok nggak sama Aden? Biasanya kan Non Rumi paling pagi bangunnya. Iya Pak, kayaknya Rumi sakit deh. Dari tadi belum bangun, kata Om Budi. Oh begitu, apa perlu saya panggilkan dokter, Den? Nggak perlu Pak, ada Tante Sri sama Simbo juga kok. Nanti kalau mereka bilang butuh dokter, baru Pak Men panggil dokternya. Saya nggak terlalu paham sama keadaan Rumi. Oh begitu, saya cuma takut Non Rumi kenapa-napa. Soalnya saya merasa ada yang aneh, Den. Aneh gimana maksudnya Pak? Gimana ya ngomongnya? Kenapa Pak? Kok jadi kebingungan gitu? Saya merasa ada yang aneh sama keluarga Pak Budi. Hampura ya Den, kalau saya lancang. Santai aja Pak, kalau menurut Pak Men, aneh kenapa? Pak Men mendekatkan wajahnya ke telingaku, kemudian berbisik. Saya teh merasa aneh saja. Semalam saya tidak sengaja lihat Pak Budi ngomong sendiri. Pas Pak Budi nengok ke arah saya, Pak Budi diam. Wajahnya serem Den, saya jadi takut. Saya langsung pergi. Malam jam berapa Pak? Saya nggak lihat jam Den.
Seingat saya setelah Aden lihat kepala buntung itu, saya lihat Pak Budi di halaman rumah, ngobrol sendiri, marah-marah gitu. Aku terdiam, mencoba mencerna setiap kata Pak Men. Aku kenal sekali Pak Men, beliau tak mungkin berbohong, apalagi jika sudah menyangkut keluargaku. Den, iya Pak, jangan bilang-bilang Tuhan besar dulu ya Den, saya takut yang saya lihat semalam itu nggak benar. Iya Pak, saya paham kok, makasih ya Den. Al, teriak Rita dari taman samping rumah berlari ke arahku. Desta berjalan santai bersama Om Budi dan Tante Sri di belakang. Kenapa kamu sampai lari-lari gitu sih, Tak? Aku seneng banget, Al. Akhirnya bisa sekolah lagi. Kamu lebih banget toh, Dek. Gitu aja sampai lari-lari. Apaan sih, Mas? Sirik aja. Udah-udah kalian ini berantem terus kalau bareng-bareng. Coba salah satu dari kalian gak ada. Pasti kangen nanti. Timpal Om Budi. Bapak ngomong apa toh? Jangan ngawur ah. Omongan itu doa, Pak. Kata Tante Sri mencubit lengan Om Budi. Bercanda Pune. Mau langsung pindah sekarang Om, Tante? Tanyaku melihat beberapa koper yang Om Budi dan Tante Sri bawa. Iya Naal, kami ndak mau ngerepotin lama-lama. Nggak ngerepotin kok Tante, justru Al seneng rumah jadi makin rame. Nanti kita bakalan sering main kesini kok, ya kan Mas? Iya Al. Sesampainya di sekolah, aku masuk ke dalam kelas dan duduk di sebelah Dito, sahabatku yang sudah lama ku kenal sejak TK. Kami memiliki banyak kesamaan, tapi walaupun kami sangat dekat, aku belum pernah melihat orang tua Dito sekalipun. Karena Dito selalu diantar jemput oleh supir setiap kali ke sekolah, ataupun ketika bermain ke rumahku. Ketika aku ke rumah Dito pun hanya ada asisten rumah tangga dan beberapa tukang kebun yang aku hafal namanya. Tak pernah sekalipun aku melihat orang tua Dito. Bahkan foto di rumah Dito hanya ada Dito dan dua kakaknya, Samuel dan Isa. Katanya liburan beberapa bulan, kau udah masuk Al? Nggak jadi. Nggak jadi gimana? Ya nggak jadi menetap di sana. Desanya angker banget. Banyak hal aneh di sana. Wih, seru tuh kayaknya. Dito mulai memancing topik tentang desa itu. Al, kok diam? Enggak, aku nggak pengen bahas aja. Karena banyak hal aneh yang terjadi setelah kami pergi ke desa itu. Jangan-jangan kamu masih diikuti sama demit desa itu, Al? Hah? Kamu kelihatan beda dari biasanya. Biasanya kalau orang habis ke tempat angker dan kelihatan beda, orang itu diikuti sama demit tempat angker itu. Bahasa umumnya ketempelan. Nih lihat. Dito membuka halaman buku yang isinya gambar-gambar aneh. Orang yang diperlihatkan hal aneh setelah berkunjung ke tempat angker biasanya ketempelan jin. Mereka yang merasa kalau kamu ini berbeda pasti akan ngikutin kamu terus. Karena biasanya ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan atau mereka inginkan dari kamu, Al. Aku terdiam mendengar penjelasan Dito. Sebenarnya aku tak ingin memikirkannya lagi. Tapi apa yang dikatakan Dito bisa jadi benar. Dit, kalau orang yang ketemu sosok yang menyerupai orang yang dia kenal, terus kayak mau nyampein sesuatu, tandanya apa? Ya tergantung. Maksudnya tergantung apa yang disampaikan sosok itu. Kalau sosok itu minta tolong sesuatu gimana? Kalau menurut di buku ini, Tito membolak-balikan halaman demi halaman, mencari sesuatu untuk ditunjukkan padaku. Jika sosok itu adalah orang yang kamu kenal dekat dan meminta pertolongan, maka orang yang kamu kenal dekat itu sedang dalam bahaya besar. Yang paling sering terjadi adalah kecelakaan atau kematian. Tito menunjuk gambar tanda X berbentuk lingkaran berwarna merah. Maksud lingkaran merah itu apa? Itu artinya tumbal. Apa? Kenapa Al? Ini pasti gak bener kan? Itu sih terserah kamu aja Al. Itu kan cuma teori dari buku ini. Lagian kita lagi bahas siapa sih? Aku lagi-lagi terdiam.
kepalaku mulai pusing mencerna penjelasan Dito tentang apa yang pagi ini aku alami. Aku mulai merasa takut jika terjadi sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk seperti kata Dito. Sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada Rita. Bel sekolah berbunyi nyaring dari pojok ruangan. Semua siswa mulai gaduh mengemasi peralatan tulis mereka ke dalam tas. Ketika semua orang di sekitarku terlihat ramai, fokusku terarah ke jam dinding yang mulai melambat. Setiap gerakan jarum merah terdengar menggema di kepalaku. Kulihat sekitarku, tak ada siapapun. Semuanya hening, sepi. Bahkan bangku dan kursi pun menghilang. Hanya ruangan kelas yang kosong, dengan penerangan dari cahaya sinar mentari yang menembus kaca jendela. Telingaku berdengung pelan di bagian kiri. Kemudian suara teriakan seorang wanita yang terdengar begitu jauh muncul mengagetkanku. Suara teriakan itu semakin terdengar seperti ada di depanku. Ada benda cair jatuh di atas hidungku. Aku mengambilnya dengan jari telunjukku. Darah kental. Darah itu begitu amis. Kulihat langit-langit ruangan. Ada anak perempuan dengan rambut yang menutupi wajahnya. Tergantung di atas langit-langit, berseragam putih abu-abu. Ada tali di lehernya bercampur dengan darah. Aku tak bisa melihat wajahnya yang kurasakan begitu sulit untuk bernafas. Aku tak bisa menggerakkan badanku sama sekali. Aku terus menatapnya, bahkan mataku tak bisa aku pejamkan. Satus tumbal, satus nyowo, aku lungo, bisik perempuan itu. Apa maksudmu? Tanyaku berbicara dengan batin, karena mulutku tak bisa bergerak sama sekali. Satus tumbal, satus nyowo, aku lungo. Suara perempuan itu semakin terdengar jelas di telingaku. Al, Dito menepuk pundaku sampai membuatku meringis kesakitan. Aduh, sakit tahu. Ya mau gimana lagi? Dari tadi dipanggil bengong aja. Lagi mikirin apaan sih? Kok kelas udah sepi? Ye, dia balik nanya. Udah dari tadi kali. Ayo buruan, udah sore nih. Dito berdiri menungguku membereskan peralatan tulisku yang masih berserakan di atas meja. Kamu lihat apaan, Al? Aku berdiri memakai tasku, kemudian tersenyum. Nggak ada, cuma lagi mikir aja. Kita udah SMA aja sekarang, nggak berasa ya? Aku berbohong. Oh, kirain kenapa? Ya udah yuk. Aku dan Dito menunggu bus yang lewat di halte. Sebenarnya hanya aku yang menunggu, tapi kebiasaan Dito yang menemaniku menunggu bus dari dulu. Dito akan menelpon supirnya ketika aku sudah naik ke dalam bus. Hal itu mulai dia lakukan, bukan tanpa alasan. Dulu waktu masih SMP kelas 2, ada beberapa preman yang meminta uang dariku. Karena aku melawan, mereka mengeroyokku. Dan akhirnya masuk ke rumah sakit karena tangan kananku patah dari perkelahian melawan para preman itu. Semenjak Dito menemaniku menunggu bus, para preman itu tak pernah lagi muncul. Sampai sekarang aku tidak paham. Mungkin Dito pembawa keberuntungan, atau mungkin para preman itu takut kepada Dito. Al, kamu beneran baik-baik aja? Iya, kenapa? Kelihatannya kamu menyembunyikan sesuatu. Jujur aja Al, aku kenal kamu bukan 1-2 hari, dan kamu itu orang yang tidak pandai berbohong. Sebenarnya dari tadi aku lihat sesuatu di kelas. Sesuatu? Aku melihat ada perempuan gantung diri di kelas, terus berbisik, 100 tumbal, 100 nyowo, aku lungo. Kemudian kamu nepuk pundaku, perempuan itu hilang. Dito terdiam, dia terlihat sedang berpikir. Al, Dito menatapku serius. Kenapa Tok? Sepertinya memang benar. Benar apanya? Kamu diikuti hantu. Kenapa kamu bisa yakin? Aku pernah lihat kejadian seperti itu. Hah? Beneran? Di mana? Di film.
Aku memukul kepala Dito seketika. Aku memang tidak bisa membedakan ucapan Dito antara bercanda dan serius. Karena wajah Dito memang terlalu datar. Kok malah mukul kepala aku sih? Kamu tuh kebanyakan nonton film. Udahlah, paling aku cuma berhalusinasi aja. Yah, kok marah sih? Beneran, Al. Kejadian kayak gitu, itu ada hubungannya sama hantu yang ngikutin kamu. Apalagi kamu sensitif dengan hal supranatural. Mungkin hantu itu mau minta tolong. Minta tolong? Iya, minta tolong. Minta tolong dicarikan tumbal. Mau aku pukul lagi? Serius tahu, aku gak bercanda. Oke, kalau kamu gak percaya, nanti setelah kamu di rumah pikir lagi deh, kenapa hantu itu terus-terusan gangguin kamu. Padahal kamu gak berbuat kesalahan apapun kan? Aku terdiam. Lagi-lagi apa yang dikatakan Dito membuatku berpikir semakin keras. Hati kecilku berkata apa yang dikatakan Dito itu benar. Tapi logikaku tak menerima. Aku benar-benar bingung sekarang. Busnya udah ada tuh, buruan. Dito mendorongku berlari mengejar bus yang berhenti di depan halte. Aku melihat Dito sekali lagi, kemudian aku masuk ke dalam bus. Apakah yang dikatakan Dito benar? Tapi untuk apa hantu itu mengikutiku? Meminta bantuan tumbal? Yang benar saja. Saat aku masuk ke dalam rumah, Simbok sedang membersihkan meja ruang tamu dengan bersenandung. Ada Den, Al. Udah makan, Den? Simbok panasin nasi ya. Aku mengangguk mengiyakan. Simbok tersenyum kemudian berjalan cepat ke arah dapur. Udah pulang, Al. Sapa Kak Setia. Aku mengangguk. Ibu nanyain kamu terus dari tadi. Aku pusing banget dengernya. Kenapa? Mana aku tahu. Ntar kalau udah makan ke kamarnya aja. Ayah pergi sama Pak Harnoto tadi siang. Kayaknya bakalan lama pulangnya. Soalnya tadi bawa koper segala sih. Kata Kak Setia panjang lebar. Aku menunduk lesu. Apa yang akan Pak Harnoto lakukan kepada ayah? Beban di kepalaku seakan tak berhenti bertambah, membuatku semakin pusing. Udah gak usah manja, ayah baik-baik aja, cepetan makan, habis itu ke kamar ibu. Iya. Kok banyak banget sih Mbok? Mbok kan tahu aku makannya dikit. Maaf Den Al, tadi Mbok pikir Tuan Besar sama Nyonya akan makan siang bareng. Tuan Besar pergi duluan sebelum makan siang. Nyonya gak mau makan dari tadi Den. Simbok sedih lihat Nyonya. Gimana kalau kita undang aja keluarga Om Budi ke sini buat makan malam daripada mubazir kan? Wah, ide bagus Den Al, kata Simbok sumringah. Aku berjalan menuju telepon rumah yang berada di sebelah kiri ruang dapur. Kemudian menekan nomor rumah Om Budi yang ada di daftar rumah singgah milik ayah. Halo, Assalamualaikum, ini aku Al. Waalaikumsalam. Oh, ada apa Al? Baru aja aku bantuin bapak beres-beres rumah. Tante Sri hari ini masak enggak? Enggak Al, rencananya habis ini kami mau makan di luar. Oh gitu, ya udah kesini aja, mumpung lagi banyak makanan. Beneran Al? Iya, aku tunggu ya. Oke deh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menutup teleponnya, kemudian memberikan jempol kepada Simbok, tanda beres. Ya udah Den Al, makan dulu, nanti Simbok masak lagi kalau masih kurang. Aku mengangguk kemudian mengambil piring dan nasi serta lauk yang ada di atas meja. Setelah makan aku mengambil baju dan bergegas ke kamar ibu. Siapa? Sapa ibu di balik pintu. Al Bu. Masuk Al, nggak dikunci kok. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Aku tutup lagi pintunya. Aku melihat ibu terbaring lemas di atas kasur. Wajahnya begitu pucat. Luka di wajahnya sudah mulai mengering. Hanya saja aku melihat kantong mata ibu yang begitu jelas. Apakah ibu tidak tidur semalaman? Al, kok berdiri aja di sana? Sini duduk. Kamu pasti lelah ya seharian sekolah. Kata ibu mengelus kepalaku. Ibu kenapa? Kok nggak makan?
Padahal Simbo udah masak banyak. Kan ibu yang bilang gak boleh menyia-nyiakan makanan. Ibu gak nafsu makan, Al. Ibu banyak pikiran. Dipaksain makan dong, Bu. Kalau ibu gak makan nanti tambah sakit. Iya sayang, nanti ibu makan. Oh iya, ibu tadi bilang banyak pikiran. Lagi mikirin ayah. Tanya aku, ibu mengangguk. Ibu gak perlu khawatir, ayah pasti baik-baik aja kok. Tapi Al, sudahlah Bu, percaya sama Al. Al tahu ayah itu seorang yang cerdas. Ayah tidak akan berbuat hal yang ceroboh. Ibu tersenyum. Ya udah, kalau gitu Al panggil Simbok dulu ya buat bantuin ibu bersih-bersih. Habis itu ibu makan. Aku melangkahkan kaki keluar dari kamar ibu. Aku tahu apa yang baru saja aku katakan pada ibu hanya untuk menenangkannya saja. Karena sejujurnya, aku juga sedang mengkhawatirkan keadaan ayah sekarang. Aku hanya bisa berdoa semoga ayah baik-baik saja. Mbok, dari arah dapur Simbok berlari ke arahku. Iya Den Al, tolong bantu ibu bersih-bersih ya. Habis itu siapin makan buat ibu. Nyonya udah mau makan Den? Iya Mbok, alhamdulillah. Aku duduk di sofa ruang tengah, menonton TV bersama Kak Setia dan Rumi. Menunggu kedatangan keluarga Om Budi yang katanya masih dalam perjalanan. Bel rumah berbunyi. Simbok dengan cekatan berlari menuju pintu depan, membukakan pintu. Keluarga Om Budi datang dengan sumringah melihat kami. Rita tampak begitu pucat. Apakah dia sedang sakit? Desta sepertinya menyadari kegelisahanku. Dia menepuk pundakku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sepertinya Rita belakangan ini mulai bertingkah aneh. Kami akhirnya makan malam bersama di meja makan. Ibu yang tadinya tidur terbangun mendengar keramaian di luar kamar dan meminta Simbok mengantarkannya ke meja makan. Om Budi duduk bersebelahan dengan Tante Sri. Desta bersebelahan denganku dan Rita. Sedangkan ibu duduk di ujung kanan meja bersama Rumi dan Kak Setia. Makan malam selesai, tapi ibu menyarankan kepada Om Budi untuk tinggal malam ini bersama keluarganya. Karena rumah yang masih terlihat sepi, karena aktivitas ibu yang masih terbatas. Ibu juga bercerita kepada Om Budi tentang ayah yang diajak Pak Harnoto pergi. Om Budi kelihatan paham dengan situasi yang terjadi dan mengiyakan permintaan ibu. Kini kita duduk santai di ruang tengah menonton TV sambil ngobrol. Tak, kamu baik-baik saja kan? Rita menoleh ke arahku. Memangnya ada apa denganku, Al? Kamu terlihat pucat, tak? Hah? Aku baik-baik aja kok. Tadi setelah pulang sekolah, kepalaku sedikit pusing, tapi sekarang udah mendingan kok. Yang benar, tak? Iya, kamu kenapa sih? Kok sampai tanya kayak gitu? Biasanya kan memang wajahku sering terlihat pucat. Aku terdiam mendengar jawaban Rita barusan. Apa mungkin aku yang berlebihan? Apa mungkin yang aku pikirkan selama ini hanyalah halusinasiku saja? Mungkin memang Rita baik-baik saja. Dia masih aktif berbicara seperti biasanya. Mungkin pikiranku saja yang terlalu berlebihan, memikirkan sesuatu. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Rumi sudah berada di kamarnya, begitu juga dengan Kak Setia. Al, ada apa Des? Aku keluar bentar ya, mau cari gorengan. Kenapa keluar? Kan di dapur banyak makanan. Iseng aja Al, gorengan kaki lima kan khas banget rasanya. Mau aku temenin? Gak usah Al, bentar aja. Aku perginya ndak lama kok. Oh ya udah, jangan lama-lama ya. Pak Men kalau ketiduran susah dibangunin soalnya. Iya deh, sip. Desta bangun dari sofa dan pergi meninggalkan ruang tengah. Sebenarnya aku merasa khawatir kepada Desta. Walaupun dia sudah beranjak dewasa, tapi dia masih baru pindah. Dia juga belum punya ponsel untuk dihubungi jika terjadi sesuatu. Apa sebaiknya aku menyusulnya saja? Al, iya tak? Mas Desta pergi kemana? Kok nggak ada? Tadi katanya mau cari gorengan di luar. Aku temenin dia, nggak mau. Katanya sih sebentar. Aduh, gimana sih Mas Desta itu? Dia kan belum tahu jalan. Sok-sokan mau keluar sendirian. HP aja belum punya.
Rita bergumam sendiri. Apa sebaiknya kita susul aja ya? Ya udah Al, ayolah, tunggu apa lagi? Aku dan Rita berjalan menuju gerbang dan bertemu dengan Pak Men. Pak, lihat Mas Desta keluar nggak? Wah, saya dari tadi nggak lihat ada orang rumah yang keluar, Neng. Loh, kok nggak tahu, Pak? Tadi Bapak ketiduran. Iya, Den. Maafin Bapak ya. Tadi siang Bapak belum istirahat. Tadi tidur sebentar, terus nonton TV. Den, Al sama Neng Rita kesini. Kok Desta pergi keluar nggak izin Pak Men ya? Iya, Al. Aneh banget Mas Desta. Beli gorengan aja, nyusahin orang. Bikin khawatir aja. Ya udah kalau gitu kita mencar aja, tak? Tapi kan aku juga belum tahu jalan, Al. Kalau gitu Pak Men cari bareng Rita ke arah kiri, aku ke arah kanan gimana? Ya udah atuh Neng, so atuh kita langsung cari sekarang keburu jauh dan Destanya. Sudah 30 menit mencari di berbagai tempat, tapi hasilnya nihil. Belum ada pesan dari Pak Men juga tentang keberadaan Desta. Aku mencoba mencari Desta di pasar malam dekat stasiun. Di sana biasanya banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Siapa tahu Desta ada di sana. Aku mengirim pesan kepada Pak Men bahwa aku sedang berada di pasar malam. Pak Men membalas pesanku bahwa Rita dan Pak Men akan menyusulku ke sini karena belum juga menemukan Desta. Aku membagi lokasiku sekarang. Pak Men dan Rita segera menuju ke sini. Aku berjalan pelan melihat ke sekelilingku. Desta memakai kaos polos berwarna biru dan celana pendek berwarna hitam. Ukuran tubuh Desta yang tinggi pasti membuatnya terlihat jelas jika ada di sekitar sini. Bau makanan yang menyelimuti penciumanku membuatku lapar. Aku membeli beberapa makanan ringan. Setelah membeli makanan ringan, aku duduk di kursi umum, lalu memakan makanan yang baru saja aku beli. Aku menghentikan makanku ketika aku melihat Desta berjalan menuju tempatku berada. Desta ada di seberang jalan perlintasan rel kereta api. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum ke arahku. Aku membalasnya dengan lambaian tangan. Al, tegur Rita yang datang dari belakang bersama Pak Men. Kamu udah ketemu Mas Desta, Al? Iya, dia lagi jalan ke sini. Dia ada di sana. Aku menunjuk ke arah Desta berdiri. Mas Desta! Teriak Rita. Aku dan Pak Men terkejut melihat Desta yang berjalan santai. Sedangkan ada kereta yang terlihat begitu jelas sedang melaju ke arahnya. Semua orang di sekitar Desta meneriaki Desta, tapi ia terlihat seperti tak mendengar apapun. Dia masih tampak santai, berjalan dengan tersenyum ke arah kami. Dalam hitungan detik, kereta itu menghantam tubuh Desta sampai terseret beberapa meter di jalan setapak pinggir jalan. Aku, Rita, dan Pak Men spontan langsung berlari ke arah Desta. Semua orang berkumpul mengerumuni Desta yang sekarat berlumuran darah yang terus mengalir dari pelipisnya. Ketika aku melihat tubuh Desta, kepalaku tiba-tiba pusing. Lengan kiri Desta tidak ada, darahnya terus mengalir deras. Kaki kanan Desta juga patah. Baju yang ia kenakan robek, hampir tak berwarna biru lagi. Dadaku terasa sesak melihat apa yang ada di depanku. Baru saja aku melihatnya berjalan dengan senyum lugunya beberapa menit lalu. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa mengenali lagi wajah Desta. Rita menangis meraung-raung di pelukanku. Air mataku mulai mengalir, merasakan sesak yang menghujam jiwaku. Aku bahkan tak bisa berkata apa-apa. Lidahku kaku, mulutku bergetar, merintih, berusaha untuk tidak menangis. Tapi air mataku justru semakin deras mengalir. Beberapa orang berteriak menyuruh yang lain untuk memanggil ambulan. Yang lainnya berteriak untuk tidak memenuhi jalanan. Beberapa orang mengasihi jasad Desta yang terbaring di atas tanah. Beberapa orang lainnya mengutuk kereta yang baru saja menabrak Desta. Sedetik aku berpikir bahwa hidup dan mati bagikan mengedipkan mata. Begitu singkatnya sampai membuatku kehabisan akal untuk
memikirkannya. 100 tumbal, 100 nyowo, aku lungo. Ternyata itu adalah kutukan dari desa pencabut nyawa. Jika tumbal sudah genap 100, maka kutukan itu akan hilang dan kampung itu akan menjadi kampung yang normal, seperti kampung-kampung lainnya yang banyak dihuni oleh warga pendatang. Itu yang dikatakan oleh ayah. Dan ayah mengetahui hal itu dari Mbah Sujarmatio. Sekarang yang bisa kami lakukan hanya selalu berserah diri kepada Tuhan. Semoga tumbal itu tidak menghampiri nyawa kami. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.